Sari Batang Malabiriku, jelapa. Jelapa adalah alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang berbentuk seperti simbal. Nama lain dari alat musik ini adalah kancing-kancing karena bentuknya menyerupai kancing berukuran besar. Alat musik ini terbuat dari logam kuningan, bentuknya yang menyerupai kancing berukuran besar. Jelapa oleh masyarakat terdahulu dimainkan pada satu upacara tertentu seperti saat persembahan sesaji untuk para dewata, upacara adat pernikahan, kitanan, dan tolak bala. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya,
Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Iya, selamat pagi. Kita sekarang sudah di program Barik Basa. Nanti ada suatu topik akan saya bagikan, jadi jangan kemana-mana. Sendi galengku karena tau tuna talasaku. Kuasin di galengku karena kau pangainku. Mingkari kau ji andi paling ku ngai ane sayang. Mingkari kau ji andi alasa kalompoanku. Kuasin di galengku karena kau talasaku. Kuasin di galengku karena kau talasaku. Unatena kisi jini sangin simpun di talasaku. Unatena kisi jini tak ronan-ronan mi talasaku. Kuasin di galengku karena tau tuna talasaku. Kuasin di galengku karena kau pangainku. Kisi alei andile te ala loko boko iya. Kau tonji foto cinana hatinku. Mingkana ke ane andiku sayang pangainku kau tonji. Susah mi kau bang si panyain kuri kau. Baranua sendi aneriatinu, baranua sendi pangainku. Barasingka matanji aneriatinu, naku kuri kau. Kuasin di galengku karena tau tuna talasaku. Kuasin di galengku karena kau pangainku. Kisi alei andile te ala loko boko iya. Kau tonji foto cinana hatinku. Mingkana ke ane andiku
sayang pangain kuri kau tonji susah mi kau bang kula gasi pangain kuri kau baranu asenji aneriatinu baranu asenji pangainku barasing kamatonji aneriatinu naku kuri kau senji kalengku karena tau tuna talasaku ku
ilallah jaba ijaba ele sarullah barantatai ala ele mahaya biransallan sitembagada. Tubuh disulut nyala api tak terasa panas. Pakaian yang dikenakan pun tak terbakar. Mengherankan tapi nyata. Kejadian ini bukan sekedar potongan cerita lama dari kesaktian para jawara dalam rimba persilatan masa lalu, tapi masih berlangsung sampai sekarang dalam salah satu komunitas penari PPPPK Rimaka. Usman Kadira, penari tari PPPPK Rimaka, terlahir dalam lingkungan keluarga yang mencintai seni. Pria berusia 42 tahun ini terjun ke dunia tari sejak kecil. Ia telah memainkan berbagai tari tradisional Sulawesi Selatan, gandrang bulo, tari sendok, dan tari PPPPK Rimaka. Namun baginya, tarian PPPPK Rimaka lah yang paling berkesan dan menantang. Sangat berarti terutama tari PPP karena saya pelakonnya kan sendiri, harus penguasaan diri dulu, jiwa kan. Kalau saya sudah pentas begitu saya tidak lihat siapa yang duduk di situ, berarti kita harus fokus. Perpaduan unsur api, angin, air, dan tanah menjadi tantangan bagi para penari PPPPK Rimaka. Namun dari keempat unsur tersebut, unsur apilah yang paling utama dalam tarian ini. Api yang berkobar dari obor setiap penari diliuk-liukkan dalam pertunjukan tarian PPPPK Rimaka. Tubuh dan pakaian pun dibakar, tapi tak terbakar. Tarian api ini terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaum Quraisy. Itu sangat kuat di situ pengaruh budaya Islam, sejarah Islam, ya, tradisi Islam, yaitu bagaimana dulu Nabi Ibrahim tidak terbakar ya waktu dihukum oleh penguasa. Tapi ada doanya kan, ada doa yang sekarang kalau kita menghadapi cobaan, kita menghadapi kesulitan, kita ditekan atau bahkan diteror itulah biasanya yang digunakan doanya. Karena imanah dan keyakinannya kepada Sang Khalik, turunlah doa. Kulna ya na'uru ku'uni bardan wa salaman ala Ibrahim la haula wa la quwata illa billah kun fayakun. PPPPK Rimaka lantera yari Madinah. Api di tanah suci Mekah, lentera di tanah Madinah. Ya Allah, kobarkanlah hingga seluruh dunia bertakbir. Rumah besar di tanah suci Mekah, savana di tanah Madinah. Ya Allah, berdinding kitab dihiasi kesucian. Saya mau makan kalau ikannya dari tanah suci Mekah. Ya Allah, hasil dari pancingan seorang khalifah dari tanah Madinah. Yari Madinah balak lompo amaromba natasi arak bonena ayah Allah besar bersinar terhambur isinya. Ya Allah, tegakkanlah dan letakkanlah di jalan yang benar. Irate setinggi bawah karai ayah Allah bala awali pasirina malaika. Ya Allah, rumah para wali, milik para malaikat-malaikat yang memperdagangkan, wali berlayar menyiarkan, dan Nabi Muhammadlah yang menampakkan diri. Doa dan lagu mengiringi tarian PPPPK Rimaka. Sumber kekuatan para penari, api yang panas terasa dingin sehingga tubuh dan pakaian pun tak terbakar. Namun pementasan tarian ini terkadang mendapat teror melalui mantra yang dikirim oleh orang yang tak ingin melihat pementasan berjalan sukses. Karena waktu saya di Mandar Majene dulu, saya lihat sendiri orangnya
Dia kan dari pintu sana, ini juga sini pintu, tapi dia tertutup. Kenapa arah angin di situ masuk? Orang biasa yakin dengan tidak yakin kan begitu. Biasa kenyataan. Dia putar topinya kayak begini, baru kakinya dapat. Itu sampai api saya begini. Dan saya lihat begini lari, ya begini nih keluar. Tapi alam apa kejadiannya itu kan? Dia sudah lari. Di sidrak. Orang berapa kali dia serang pakai tenaga dalam. Menghindari teror mantra, maka penari harus menjaga kekompakan dengan memagari diri, memadukan 4 unsur kehidupan: tanah, air, angin, dan api. Istilahnya kita pemain begini, contohnya tari PPP ini, mungkin saya pakai ini, yang satunya pakai ini itu. Istilahnya kan istilah saling memagari dari 4 arah kan, yang saya dapat berarti tidak dapat ini, yang ini berarti tidak dapat ini. Istilahnya saling menjaga. Sebentar dalam permainan itu kita harus kompak. Tarian PPPP Karimaka, PP berarti api dan Rimaka berarti tanah suci Mekah. Tarian ini dimainkan beberapa orang laki-laki tua dan muda mengenakan kostum pakaian adat Makassar dengan memakai destar di kepala. Pertunjukan dipimpin seseorang yang dituakan oleh komunitas penari. Tak ada gerakan baku dari tarian ini, kecuali para penari berbaris teratur ketika tampil ke pentas, berputar-putar sambil bersenandung khas dalam bahasa Makassar, diiringi bunyi rebana, gong, gendang, dan katok-katok. Tarian ini berkembang di Kampung Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sejak zaman penjajahan Jepang tahun 1942. Konon, tarian ini dulunya dimainkan saat menyambut pesta panen dalam acara At-Tontong Bulang dan Mauduk Lompoa. Namun, seiring perkembangan zaman, PPPP Karimaka mulai ditampilkan sebagai bagian dari hiburan dalam pesta-pesta rakyat, seperti sunatan, upacara hajatan, atau upacara perkawinan. Pagelaran tarian PPPP Karimaka pada upacara perkawinan kerap diselingi dengan adegan lelucon yang mengundang gelak tawa penonton. Selain itu juga dipentaskan teater Kondong Buleng, tari seru, dan tari Gandrang Bulo. Pementasan tarian PPPP Karimaka pada perhelatan perkawinan dimainkan hingga larut malam oleh Sanggar Remaja Paropo. Ismail, sang pemilik hajatan, sengaja menghadirkan pementasan tarian-tarian tersebut untuk menghibur masyarakat yang hadir pada malam pesta perkawinan anaknya, sekaligus melestarikan budaya daerah. Mengingat tradisi lama, adat istiadat. Biasa sampai jam 3 sampai jam 4 subuh. Iya, ramai sampai pagi. Malahan orang lagi minta sampai jam 10 pagi. Sanggar Remaja Paropo, sanggar kesenian tradisional Gandrang Bulo yang terbentuk pada bulan Januari 1992, terdiri dari tarian PPPP Karimaka, tari seru, Gandrang Bulo, dan teater Kondong Buleng. Sanggar inilah yang kerap mementaskan tarian-tarian khas Bugis Makassar, termasuk PPPP Karimaka. Kini, tarian ini membutuhkan generasi pelanjut untuk menyelamatkan dari kepunahan dan kurangnya perhatian pemerintah. Sanggar Remaja Paropo perlahan dan pasti membina remaja-remaja Paropo memainkan tarian ini. Untuk sementara ini kita mau adakan ini anak-anak yang sebaya SMP kita sudah mulai didik, terutama pukul gendang, harus menari di dalam. Sambil dipertontonkan begitu supaya dia bisa berani dibakar apa, kita ajak dulu dia dibakar. Biasa dia bilang, kenapa bisa tidak panas? Karena anak-anak begitu kan belum tentu bisa langsung mau dikasih begitu, karena masih maju mundur kan. Saya punya anak saja yang dewasa, terutama keberanian juga yang diutamakan, mental. PPPP Karimaka
tarian mistik warisan nenek moyang Indonesia masa lalu yang masih dimainkan secara turun-temurun oleh warga Paropo di bilangan wilayah Panakukang, Kota Makassar. Jadi itu sudah tarian kita di sini, bukan lagi tarian Arab atau Islam. Betul-betul dia sudah menjadi tari tradisi kita, tetapi jiwanya, semangatnya, inspirasinya itu dari kejadian Nabi Ibrahim itu. Saya kira sejak masuknya Islam, banyak sekali kesenian-kesenian tradisional kita yang mulai mengadopsi pengaruh Islam itu, budaya Islam. Pepe Karimaka, tarian api tak membakar tubuh dan pakaian. Inilah kenyataan klimaks pertunjukan tarian Pepe Karimaka, suatu tarian asli Indonesia di Makassar yang butuh perhatian, pembinaan, termasuk melalui pelestarian komunitasnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, ya kita buka ya program kita Mbak Ribasa pagi hari ini. Hujan rintik-rintik masih di luar ya, hujan berkaca untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari. Selamat pagi Mbak Ribasa. Pagi Mbak Ribasa. Selamat pagi, siapa di mana Ki? Halo. Iya, dengan siapa di mana Ki? Selamat pagi. Dengan Upi di Bone. Mas Oki di Bone. Upi. Oh, Uki. Oke. Uki di Bone, tempatnya di mana Mas Uki? Dia di Lapri. Oh, Lapri Bone. Oh, iya. Oke. Bagaimana kalau kita Makassar pagi hari ini hujan rintik-rintik di Bone? Ya. Di Bone pagi hari ini cuacanya gimana? Alhamdulillah di tempatku mulai cerah ini. Oh, cerah ya? Iya. Mas Uki Tabe, hari ini topik kita adalah hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari. Apa bagi Mas Uki? Kalau saya sendiri sebagai muslim ya, biasanya bangun langsung artinya bergegas, minum air putih 1 gelas, langsung wudu, langsung salat beribadah. Itu rutin wajib tiap pagi ya? Iya wajib ya. Ya artinya selain itu biasanya pagi-pagi tidak lupa artinya bagaimana merencanakan apa yang kita mau kerjakan hari ini, kita perhitungkan bagaimana apa yang perlunya. Yang perlu kita sediakan bagaimana yang kita mau butuh. Ya, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita butuhkan pada hari ini, apa yang belum dikerjakan kemarin. Iya. Dan juga kalau misalnya pagi-pagi misalnya olahraga juga perlu juga. Oh iya. Ya karena artinya sebagai orang yang punya artinya kita menjaga kesehatan juga dengan olahraga. Minimal olahraga kecil lah. Olahraga ringan begitu ya? Iya. Ya. Olahraga ringan gitu Mas Uki ya? Ya ringan ya. Oke. Misalnya minimal merenggangkan otot kaki, otot lengan. Iya. Dan artinya ya berlari kecil di sekitar rumah. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Mas Uki, selamat pagi. Paling utama juga apa itu? Cari sarapan. Oh. Iya, cari nasi goreng. Oh begitu. Oh, sukanya nasi goreng. Oh, iya. Iya, bercanda. Oh, oke. Itu Bang Richard. Selamat pagi, terima kasih Mas Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Uki penelpon pertama kita pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Iya.
Mari silakan. Di belakangnya Mas Uki di La Pribone. Nah. Oke, mari silakan Sari Batang Malabiriku yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Kita membahas sebuah topik ya. Hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari. Mari silakan yang mau bergabung, saya kembali membuka line telepon 08 11 400 92 50. Oke. Ada? Ya, kalau nggak ada kita dengarkan musik lagi ya. Makun rayu kanjana dia simpatin lo mata kundi Tunggu moga datang deh Dia gak tak bunga-bunga Tunggu demi cintaku padamu sampai mati pajenangan. Di tanah
garai aja mutaliwa reko ma beloko reko ma gayako melo amma kia semat kesi na pede pada irita dora Magiro kasi Andre nangka na tapa melo kiro macai magatiko tomato machoa reko pale tapa salaka ajaro Andre mo pariyati para jayang ngakasih hadam pun iya mak bonga mak Andri iya mak cule mak kasih sabak melo kami waki sisen ni kami sengito si putoto hai kuburane we kongka akatamu kesingi adamu kesingi ampemu naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya burane pamu jarenge dek galalan na melodi tangka Magiro kasi Andre nangka na tapa melo kiro macai magatiko tomato machoa reko pale tapa salaka ajaro Andre mo pariyati para jayang ngakasih hadam pun iya mak bonga mak Andri iya mak cule mak kasih sabak melo kami waki sisen ni kami sengito si putoto hai kuburane we kongka akatamu kesingi adamu kesingi ampemu naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya burane pamu jarenge dek galalan na melodi tangka naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya burane pamu jarenge dek galalan na melodi tangka naya burane pamu jarenge tempat dingin lipat di bola naya Kalong atau kelelawar biasanya tinggal di gua-gua yang jauh dari keriuhan orang. Namun hal itu tidak berlaku di kota kecil di tengah-tengah Sulawesi Selatan bernama Watan Sopeng. Taman Kalong. Saat ini kami berada di Kabupaten Sopeng, salah satu dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Taman Kalong ini menjadi magnet wisata yang baru di Kota Sopeng. Mungkin tidak terlalu baru lagi karena sudah beberapa lama berada di Kota Sopeng. Taman Kalong berada di alun-alun Kota Sopeng, tepatnya di ibu kota Kabupaten Watan Sopeng yang berdekatan dengan pepohonan yang dihuni dengan kelelawar. Karena itulah taman ini disebut sebagai Taman Kalong. Nah, tidak jauh dari lokasi ini, sekitar 200 meter naik ke atas tanjakan sebelah sana, itu terdapat bangunan kuno Villa Juliana. Dan di sebelah selatannya ada Masjid Agung Darussalam serta Rumah Kerajaan Sopeng. Kami akan hadirkan informasinya dalam perjalanan kami kali ini.
Taman Kalong, tepat di pusat kota Sopeng, Kabupaten Sopeng. Saya bersama dengan narasumber saya kali ini akan menceritakan tentang Taman Kalong ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lengkapnya Bapak Dr. Karin. Bapak sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Taman Kalong ini ada di Kota Sopeng? Taman Kalong ini sebenarnya baru saja di periode Bupati Haji Andika Swadirasa SD dibangun. Jadi periode lalu kira-kira pada awal periodenya itu sekitar 2016-2017. Dan alhamdulillah Taman Kalong ini kita lihat setiap sore dipenuhi orang dan pengunjungnya luar biasa karena memang sesungguhnya ini pas pusat kota, malah sebenarnya kantor bupati yang lama di sini dulu, di daerah ini dulu. Oke. Keunikan dari kota Sopeng yang tidak dimiliki semua kota di dunia adalah kalongnya ya. Jadi mereka datang ke beberapa pohon di sini dan tinggal selama siang ada matahari sampai masuk maghrib seperti sekarang ya. Pak, bisa diceritakan sedikit kenapa mereka datang di pohon-pohon tersebut dan tidak terusik dengan keramaian di kota ini? Baik, ini Sopeng luar biasa. Kalong ini bukan hanya hadir di tengah kota, tetapi orang Sopeng sudah percaya bahwa Kalong itu sebenarnya sinyal, penanda. Selama Kalong itu ada di tengah kota, khususnya bergantungan di Taman Kalong ini, itu berarti warga dan masyarakat Sopeng dalam kondisi aman. Dan ketika Kalong ini berterbangan dan kira-kira tinggal beberapa lama dan tidak kembali, itu berarti ada apa-apa yang akan terjadi di Kabupaten Sopeng. Sehingga Kalong ini memang langka tapi nyata, dan saya kira satu-satunya di dunia bahwa ada kalong yang tinggal di kota malah bergantungan di kerumunan orang. Ya, yang sesungguhnya kalau di luar itu pasti kalong bersembunyi mencari tempat yang tenang yang tidak ada orang. Dan di Sopeng ini luar biasa, sambil ada orang jalan-jalan, malah ada kendaraan lewat, malah ada biasa kerumunan, dia tetap ada. Dan biasanya itu berlangsung sampai sore seperti ini. Nanti sebentar malam dia akan keluar dan dia bukan di kota, dia keluar ke luar kota. Jadi ini kalong luar biasa, dia tidak memakan tumbuhan, buah-buahan yang ada di sekitar kota. Dia keluar cari makan di luar. Itu langka dan luar biasa langka. Betul. Pak Karim, sejak kapan ini dari literatur yang sempat Bapak baca, sejak kapan ini kalong berada di pohon-pohon di sekitar pusat kota ini? Nah, dari literatur yang ada, sebenarnya kalong ini memang sudah lama sekali. Pas tahunnya kami tidak tahu persis. Yang jelas berdasarkan sejarah Sopeng, sejak Raja Datu Sopeng pertama yang kita kenal dengan Latemamala, yang banyak dipakai namanya termasuk rumah sakit Latemamala, itu kalong ini sudah ada. Malah menurut cerita, apa mitos atau tidak, yang jelas kalong ini bukan hanya berada di sini, tapi dia juga punya pemimpin sendiri. Ya, pemimpin sendiri, dan itu pemimpinnya kalau dia meninggalkan ini, dia semuanya ikut. Jadi luar biasa, dan selalu, makanya tadi saya sampaikan, sesungguhnya ini dulu bangunan ada di sini, bangunan termasuk bak pedah dulu di sini, dan sekarang sudah dibuat jadi taman dan luar biasa. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Sopeng dan masyarakat sekitarnya, sehingga kalong ini menjadi ikon Kabupaten Sopeng sampai hari ini. Pak Karim, dari zaman kedatangan Sopeng yang pertama sampai saat ini, pernahkah terjadi kalong ini tidak datang di pohon-pohon yang ada di sini? Oh, pernah. Berdasarkan literatur yang ada, kalong ini pernah meninggalkan Sopeng beberapa saat, beberapa hari, kira-kira pada tahun 90-an. 90-an? Ya, 90-an. Dan benar, seperti kata orang dulu, orang tua kita dulu, bahwa ternyata benar, ketika meninggalkan beberapa hari kota Sopeng, beberapa hari kemudian memang terjadi. Apa yang terjadi? Kebakaran, terjadi kemelaratan di kota Sopeng ketika itu. Sehingga
orang percaya sampai sekarang bahwa kalong itu betul-betul menjadi sinyal di Kabupaten Sopeng. Ketika kalong itu selalu bergantungan seperti secara kelihatan tenang gitu, itu berarti warga Sopeng dan seluruh masyarakat Sopeng itu masih kondisi aman dan tentram. Baik. Pak Karim, yang terakhir ini Pak, ini kan sudah dibuatkan taman khusus ya Pak, diberi nama Taman Kalong, ada ikonnya juga. Ke depan apakah akan ada lagi pengembangan untuk Taman Kalong ini? Saya kira pemerintahan Bapak Bupati Haji Andika Sari Rasa pasti akan selalu mengembangkan Taman Kalong ini. Sebenarnya ini adalah taman kota yang sangat luar biasa. Pengembangannya bisa saja nanti menambah ikon-ikon yang ada di sekitar kita ini. Walaupun nanti sebentar saya kira akan menyala lampu-lampunya, termasuk ada air terjun di sana, di tengah. Itu ada bundaran di sana, itu sebenarnya air terjun keluar dari bawah. Keluar dari bawah dan luar biasa. Anak-anak biasa kalau sore, sayang sekali hari ini mungkin karena cuaca yang tidak mendukung sehingga kita melihatnya kurang orang. Tetapi setiap sore, malam-malam Sabtu seperti ini sampai malam Minggu itu luar biasa pengunjungnya. Nah, pengembangannya masih bisa. Ini saya pengembangan penambahan fitur-fitur yang ada, mungkin bukan hanya permainan bermain begini, tapi menambah lagi ikon-ikon tempat-tempat bermain anak-anak kemudian. Dan juga boleh jadi nanti air terjun yang lain bisa dibangun. Dan mungkin dilengkapi dengan fasilitas olahraga fasilitas olahraga. Ini yang kita tempati, ini sudah fasilitas olahraga ini. Ini batu-batu diletakkan begini, ini bagus sekali untuk penyakit-penyakit rematik. Ya, ini kan kalau pagi atau sebentar ini malam, biasa kita jalan lewat sini tanpa sandal. Dan ini banyak, dia putar. Baik, Pak Karim, terima kasih untuk informasinya tentang Taman Kalong. Ke depan kita akan kunjungi lagi seperti apa pengembangannya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Karim. Sama-sama. Ayo ke Sopeng. Dan jangan lupa berkunjung ke Taman Kalong yang menjadi ikon Kabupaten Sopeng. Oke, dan itu dia penjelasan tentang Taman Kalong dari Pak Dr. Karim yang merupakan, nah ini elangnya melintas lagi ya. Itu bukan elang, itu udah kelelawar tuh. Oh, itu kelelawar itu udah mulai terbang. Baik, dan mudah-mudahan ke depan taman yang sudah dimanfaatkan oleh warga beraktivitas di sore hari dan juga ada beberapa spot foto ini bisa lebih berkembang lagi dan tentunya menjadi ikon yang menjadi penanda di Kota Sopeng, di pusat Kota Sopeng, Kabupaten Sopeng. Seperti disampaikan oleh Pak Dr. Karim tadi, ayo ke Sopeng. Menurut masyarakat Watan Sopeng, kehadiran ribuan kelelawar di tengah kota memiliki makna mendalam. Kelelawar itu dipercaya sebagai penanda bahwa kota ini dalam keadaan yang baik. Namun, jika kelelawar tersebut tiba-tiba pergi atau menghilang, maka hal yang buruk mungkin saja akan terjadi. Jangan lupa berkunjung ke Taman Kalong, ikon kota Watan Sopeng. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, mari silakan Sari Batang Malabirugi yang mau bergabung. Kita kembali membuka line telepon di 0811 400 9250 ya. Kita akan membahas pagi hari ini ya, topik kita sangat sederhana sekali ya. Hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari ya.
Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bunda. Hujan di situ, Bunda? Tidak. Oh. Hanya ada bekas-bekas hujan mungkin tadi subuh atau tadi malam. Ini nggak tahu di RRI masih hujan atau tidak ya? Kalau mau tahu keluar aja lihat. Keluar ya. Bunda, Ya, hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari. pagi hari jam berapa? Hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari. Oh iya. Iya. Kan beda-beda orang. Iya. Caranya kalau bangun pagi tuh. Iya. Kalau muslim kan bangun pagi jam 5. Iya. Nah, kalau orang yang tahan dingin, mandi dulu apa sikat gigi bersih-bersih baru sholat. Oh iya. Ya, itu lebih bagus kalau kita sikat gigi apa bersih-bersih baru sholat. Iya. Ya, karena semuanya rasa segar toh. Tuh. Kalau sudah sholat berdoa, semua lampu yang tidak pantas lagi menyala dimatikan. Iya. Yang dinyalakan yang perlu-perlu saja. Setelah itu menyiapkan itu sarapan pagi apa namanya panas, bersih-bersihin apa namanya jalan dulu baru di luar. Iya. Setelah itu duduk tenang, berpikir apa yang saya harus lakukan hari ini toh. Iya. Ya, karena yang kemarin dengan hari masih beda suasana. Tidak sama setiap hari itu karena kebesarannya Tuhan dan kuasanya tidak pernah rasanya sama kalau saya. Amin. Ya, kalau orang lain kan tidak tahu ya. Kalau ini kan kita berbicara mengenai itu. Iya. Ya, jadi walaupun kebahagiaannya sama tapi beda suasananya dan kesannya. Iya. Ya, ini yang beda kesan. Ada yang kesannya betul-betul memuaskan, ada yang ada liku-liku. Tapi berbahagialah kita kalau lebih banyak yang memuaskan daripada yang tidak tuh. Iya, betul. Karena tidak mungkin itu semua memuaskan, pasti ada juga duri-duri yang terpampang di depan kita. Betul. Ya, karena kalau tidak ada ujian, kita tidak bisa naik kelas, tidak bertambah kita punya iman. Tuh. Iya. Hanya jangan kita cari-cari ujian. Iya. Ya, Kak? Iya. Kita selalu menghindari itu namanya ya terlalu kasar sih namanya ujian. Hal-hal yang tidak bagus. Iya. Tidak tertutup juga kemungkinan itu kuasa kegelapan selalu ada. Jadi kita selalu asal kita sudah bangun, penangkal sudah siap. Jadi kan seperti apa itu ranjau. Iya. Kita baru bangun dia sudah atur dirinya di sana. Kita harus teliti, kita harus punya batin yang bagus, jiwa apa namanya naluri yang bagus, terus semangat hidup, terus itu iman ditanamkan sekuat-kuat sebanyak-banyaknya di dalam hati dan jiwa kita tuh. Pikiran, karena itu yang begitu dia selalu ada dalam hati, pikiran dan jiwa. Dia tidak bisa tembus di hati kecil karena hati kecil itu suara Tuhan. Iya. Ya, kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang melanggar misalnya anak kita hukum lebih daripada yang toleran. Itu hati kecil selalu berkata-kata, tidak bagus itu. Melanggar itu tuh misalnya, tapi hanya kita yang tahu. Tapi kalau kita dengar itu secara kecil, banyak yang kita lakukan positif daripada negatif. Kita ya karena saya biasa belajar itu. Misalnya ada orang lewat, dia kan banyak goyang di depan rumah. Alasan kita dalam hati ini hakim itu ini orang begini begitu. Tapi di dalam itu menjawab
tidak kok, orangnya suka coba. Iya. Kita coba dekati, ternyata orangnya baik. Itu biasa coba kayak itu, ternyata mengadakan percobaan. Iya. Jadi kalau kita sudah coba pelajari, berarti kita sudah tahu toh. Jadi itulah kalau kita bangun pagi, semua yang baik-baik selalu kita ada dalam hati dan pikiran. Walaupun misalnya dalam hari itu kita kayaknya ada hal-hal yang merana tuh, tapi kita jauhkan itu sebentar sekali saja, kita bisa renung, harus kita hilangkan, kita ganti dengan hal-hal yang bahagia, yang menyenangkan tuh. Ya, karena kalau kita tidak cepat ganti, kita akan kesulitan setiap hari tertampung, itu menjadi satu penyakit yang stres atau apa tuh. Karena kalau kita berbicara kayak ini, kita bisa bandingkan itu. Contohnya bahwa kita ini lebih banyak pertolongan Tuhan daripada kita punya keluhan. Amin. Iya. Coba siapapun dia pasti akui ini. Sedangkan orang misalnya satu hari satu malam tidak dapat apa-apa, tapi Tuhan itu kasih jalan dari mana sehingga dia bisa hidup tuh. Iya. Ya, jadi sekarang ini kehidupan yang kita gunakan apa sebenarnya ini kegunaannya ini kita punya hidup dan apa artinya itu namanya berbuat baik. Amin. Jadi janganlah kita berhenti berbuat baik, berpikiran baik, berhati rendah, jujur. Tapi memang kalau ada rongrongan yang besar itu memang saya biasa rasakan. Tapi persoalannya ada yang lama dan sebentar. Jadi kalau kita bisa terima hanya sebentar saja kita lepas, di situlah selalu ada orang suka cita. Iya. Ya toh? Ya seperti Bung Rizal sudah datang di rumah sini, tidak ada apa-apa di meja, hanya itu saja. Tapi bahagia. Iya, amin. Artinya senang dengan ibu itu saja berseri-seri, putri yang di mana ya? Iya, apalagi hijaunya juga menyejukkan hati. Ya, hijaunya. Ini kan itu hijau aslinya subur tuh. Iya, amin. Tanah yang subur itu adalah warna hijau. Iya. Gunung yang hijau banyak tanamannya di situ. Jadi saya ambil kumpul dari situ tuh. Karena kita ini hidup dari tanah dan air, udara. Iya. Jadi itulah sekali lagi kalau kita kita merenungi kembali apa yang kita lakukan kemarin dari dewa atau apa. Tapi jasa kekecewaan itu diganti dengan bahagia. Betul. Iya. Karena kalau kita mencari solusi dan kita minta tolong dari Tuhan, pasti Tuhan kasih. Amin. Iya. Yang orang hobinya nyanyi, yang buka-buka lagu ke apa. Iya. Asal kita sudah berdoa pagi-pagi sholat, itu kalau orang Islam, kalau yang agama lain kan semua juga pasti ada renungan. Pagi itu apa? Semua kan orang beragama begitu. Iya. Khusus untuk Islam kita sudah berpikir apa semuanya kita lakukan sesuai hari biasa atau kita cuma apa jangan lupa gizi biar murah asal bergizi makanan selesai kita lakukan semua dengan baik. Amin. Nomor satu di sini pengaturan waktu, pengaturan pekerjaan dan pengaturan keuangan. Iya. Karena sekarang ini faktor utama ini juga keuangan. Karena kalau kita salah atur, bisa-bisa kita belum sampai di sini sudah habis nafas. Iya begitu sih Pak. Karena yang penting kita berdoa. Kita hilangkan semua hal-hal yang tidak baik. Kita selalu memaafkan orang tuh. Kalau orang memaafkan kita, ya kita memaafkan. Jangan menghitung kejahatan orang itu pada oke? Begitu. Iya. Terima kasih Bundaku. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Iya. Kalau gitu kita ikuti dulu info kabar Anda ya. Sari Batang Malabiriku untuk pukul 8 pagi ini. Kabar Ratna Pro 4.
Saribatang Malabiriku event pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan melakukan launching Calendar of Event 2024. Sejumlah event besar akan berlangsung di 24 kabupaten dan kota di Sulsel, mulai dari F8 hingga Festival Salo Karanjai di Parepare. Dari 6 event unggulan, 4 diantaranya sudah lulus kurasi karisma event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian 4 event unggulan yang masuk dalam KIAN 2023 adalah F8 Beautiful Malino, Festival Salo Karanjai Parepare, dan Toraja International Festival. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
bisa burane papalean sisa. Ay, mana? Ha, manakah? Burane para kamang kundai. Kura siri kura duina marada Cina. Wasato liliwa kedona kaloloe. Lebih pauita angkai benena pacan ringalada. Ganda jandang udana solani Allah kayang malak dema pedina la tawai la kaina. Dina kumana mamiga sama leda, dina kumana mamiga sama lita pelakone. Utun nasi candring janji ibu bene. Magi nama solang isalai tengah. Kasihlah Na puji-puji memang itu, mak biringan rumah solina, magi melo hemat teperi, misa burane papalean sisa. mana? Burane para kamang kundai. Kura siri kura duina marada Cina. Wasato liliwa kedona kaloloe. Lebih pauita angkai benena pacan ringalada. Na puji-puji memang itu, mak biringan rumah solina, magi melo memang teperi, misa burane papalean sisa. Jenggoku memipadamu, coba kau si balikannya. Apa sulit tengah-tengah, inang yamu jama-jama
dalam jurnal Agribisnis Sumatera Utara dengan judul Analisis Permintaan Pasar Ekspor Terhadap Produksi Udang Beku Indonesia, disebutkan bahwa berdasarkan data volume ekspor udang negara-negara di dunia tahun 1988 hingga 2002, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar negara pengekspor udang di dunia setelah Thailand dan India. Dengan total volume ekspor komoditi udang Indonesia adalah rata-rata 91,7 ribu metrik ton per tahun. Namun, seiring dengan berkembangnya penyakit yang menyerang dan mulai tergantikan dengan jenis Faname, maka keberadaan udang windu kini tidaklah banyak dan semakin menurun produksinya. Tapi ternyata di antara rimbunnya hutan beton di kota Makassar, terselip satu kawasan di timur laut kota Makassar yang saat ini sedang berjuang membudidayakan udang sito atau udang windu di kawasan tambak seluas kurang lebih 700 hektar. Saat ini kami sedang berada di atas kapal penyeberangan menuju ke tambak udang Andalan Sejahtera 1, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalantrea. Kita akan melihat bagaimana budidaya udang yang pernah berjaya di Sulawesi Selatan. Bagaimana perjalanan kita selanjutnya? Ikuti terus bersama kami. Perjalanan kami tempuh sekitar 25 menit menuju tambak udang Andalan Sejahtera 1 yang dikelola oleh kelompok pembudidaya udang pimpinan Pak Haji Muslimin. Sepanjang perjalanan, arus sungai Tallo terlihat cukup tenang. Menurut Denggasing yang mengoperasikan perahu modifikasi, di pagi hari arus sungai Tallo tidaklah terlalu deras dan posisi muka air sungai belumlah pasang. Sekelompok angsa mungil terlihat bermain di bantaran sungai, menikmati suasana sungai Tallo di pagi hari. Tak terasa, kami pun akhirnya sampai di lokasi tambak udang Andalan Sejahtera 1, tepatnya di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalantrea, Kota Makassar. Baik, saat ini kami sudah berada di lokasi tambak udang Andalan Sejahtera 1, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalantrea. Dan ternyata di Makassar ada tempat yang bisa dikatakan perairan ya, dibandingkan dengan yang selama ini kita lihat, kita saksikan di kota. Nah, saya bersama dengan Ibu Penyuluh, Ibu Andi Purwanti dan Pak Haji Muslimin. Bapak Haji Muslimin adalah salah satu petani tambak yang saat ini sedang mencoba peruntungannya untuk membudidayakan udang windu di areal tambak miliknya dan anggota kelompok Andalan Sejahtera 1 di Kelurahan Parangloe dengan luas areal tambak sekitar 75 hektar. Kami dari kelompok petani tambak Andalan Sejahtera 1, nama saya Haji Muslimin, adalah pelaku usaha budidaya udang dan ikan bandeng yang ada di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalantrea, Kota Makassar. Kami bergelut di bidang perikanan, memang sudah sejak lama, sudah turun-temurun, dan kami kembangkan primadona udang dan ikan bandeng ini sebagai salah satu komoditas andalan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi pengembangan udang windu yang kami galakkan di sini termasuk adalah andalan yang kami prioritaskan untuk kemajuan udang windu dan ikan bandeng di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Ya, jadi kami selaku petani tambak menganggap bahwa petani tambak yang ada di Kota Makassar ini masih memungkinkan dan masih menjadi primadona yang kami geluti selama ini. Jadi Kota Makassar termasuk penghasil udang dan ikan bandeng yang ada di tempat ini. Ya, kami selaku petani tambak itu sudah mulai pada tahun 2005 sampai sekarang. Jadi kami di Kota Makassar ini sudah menerapkan budidaya tambak ini sudah lama. Jadi kami di Makassar sebenarnya punya peluang dan punya
punya aset yang sangat bisa dikembangkan untuk pengembangan udang windu dan ikan bandeng. Jadi kami berharap pemerintah ataupun yang terkait bisa membantu ataupun memfasilitasi pengembangan yang ada di Kota Makassar. Karena kami menilai tanah ataupun tambak-tambak yang masih ada di Kota Makassar ini masih sangat subur dan sangat luas untuk bisa dikembangkan. Jadi kami berharap kepada mungkin yang bisa terkait dengan kegiatan kami bisa saling membantu ataupun mengembangkan secara bagus petani tambak kami yang ada. Karena kami juga di Makassar punya kelompok yang masih aktif. Jadi memang peluang-peluang yang ada di Kota Makassar ini masih bagus untuk dikembangkan udang windu dan ikan bandeng. Dan alhamdulillah kelompok kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan instansi terkait. Dan kami di kelompok ini beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang ada di tambak. Dan kami juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah, apakah itu penghargaan dari Kota Makassar, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu kelompok kami itu mendapatkan penghargaan yang cukup bisa dibanggakan. Dan kami juga pernah mengikuti lomba kelompok tani tambak dengan program Gempita yang ada di pusat, dan kami mewakili Sulawesi Selatan sebagai kelompok andalan sejahtera untuk bertanding dengan kelompok-kelompok yang ada di Sulawesi di seluruh Indonesia, dan kami mendapatkan juara untuk wilayah 3 Indonesia Timur, dan kami bertemu juga untuk wilayah di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, dan kami mendapatkan juara 1. Itu yang menjadi prioritas bagi kami sebagai kelompok tani andalan sejahtera yang ada di Kota Makassar. Jadi memang Kota Makassar ini masih mempunyai peluang untuk pengembangan udang windu dan peningkatan ikan bandeng yang ada di Sulawesi Selatan. Haji Muslimin dan kelompok Andalan Sejahtera 1 menggarap areal tambak seluas kurang lebih 30 hektar. Dari 700 hektar tambak yang tersebar di Kelurahan Paranggoe, Kecamatan Tamalan Rea. Areal tambak yang sudah ada sejak era Orde Baru dan digarap secara turun-temurun oleh keluarga masing-masing petambak. Selain menggarap tambak berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, kelompok Andalan Sejahtera juga mendapatkan pendampingan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Ibu Andi Purwanti. Kelompok Andalan Sejahtera ini juga mendapat dukungan dari Balai Riset Pengembangan Budidaya Air Payo yang melalui penyuluh perikanan. Nah, kami sendiri sebagai penyuluh perikanan juga memberikan pendampingan baik itu dari segi teknik budidaya ikan dan udang secara baik. Kemudian kami juga melakukan pendampingan, yaitu pendampingan bagaimana cara mendapat bantuan dari pemerintah, baik itu dari perbankan maupun bantuan dari pusat itu sendiri. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranggoe khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu, yang mana budidaya udang windu di Sulawesi Selatan adalah ciri khas dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan harapannya bisa berkembang lebih baik lagi. Masih memiliki potensi yang sangat bagus karena wilayah di Kota Makassar itu masih seluas kurang lebih sekitar 700 hektar wilayah tambak yang masih bisa dikembangkan dengan baik. Jadi kami berharap dengan kesuburan atau potensi yang dimiliki yang kami kelola sebagai petani tambak ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan dan pengembangan udang windu yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kami sangat berharap partisipasi dari semua lembaga yang terkait agar bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kelompok kami ini. Karena memang Kota Makassar termasuk yang ada di Sungai Tallo ini memang tingkat kesuburannya sejak dari dulu punya potensi yang sangat bagus. Kami mengembangkan tambak ini memang dari dulu dari orang tua kami sejak tahun 70-an sampai sekarang. Jadi memang sudah turun-temurun pengembangan budidaya ini kami kembangkan sejak dari dulu. Sehingga kami harap kepada pihak yang terkait, pemerintah ataupun dari Dinas Perikanan bisa mengembangkan ataupun membantu untuk pengembangan udang yang ada di Sulawesi Selatan ini.
Demikianlah perjalanan kami dari Tambak Udang Andalan Sejahtera 1, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalantrea. Ternyata di daerah yang dijuluki sebagai hutan beton, kota sejuta ruko, ini ternyata masih memiliki areal tambak yang cukup potensial untuk menjadikan Sulawesi Selatan ini kembali menjadi sumber dari primadona komoditas tambak, yaitu udang windu. Ada sekitar 700 hektar di wilayah Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalantrea yang masih menantikan uluran tangan dari stakeholder terkait untuk bisa mengembangkan budidaya udang windu dan juga ikan bolu yang ada di tambak yang ada di daerah tersebut. Saya Melani Ahmad, kita akan jumpa lagi pada edisi selanjutnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, Saribata Malaberigo, kita berlanjut lagi kembali di 0811 400 9250. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik kita pagi hari ini, hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari ya. Nah, mari silakan yang mau bergabung bisa kembali, saya terima line teleponnya di 0811 400 9250. Selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi, Bari. Selamat pagi. Selamat pagi bundaku. Iya sayang. Apa yang biasa kita lakukan pagi-pagi sekali ketika bangun pagi? Jangan pas saya langsung masak air. Oh iya. Untuk kopi, minum kopi, minum teh. Ya sudah itu kita panasi apa yang mau dipanasi. Sudah itu kalau saatnya sholat, kita pergi sholat dulu. Sholat iya. Pulang sholat baru kita sarapan sama-sama. Sama-sama. Masjidnya jauh dari rumah tak Bunda? Tidak. Oh. Di seberang jalan. Bagusnya itu di. Baru sudah makan, kita bersih-bersih rumah. Oke. Monitor balik bahasa. Yang kedua baru dicas radio. Oke deh. Iya, sambil mencuci. Terima kasih. Kalau monitor kan ada di radio kan tidak bisa. Iya, betul. Iya. Itu kita ajak di listrik. Iya, oke deh. Dengan wilayah suaranya Richard atau penyiar yang lain. Iya, aduh, terima kasih sekali. Halo. Iya. Ada teman mengeluh sama saya, curhat sama saya. Katanya Nanda Richard putar iklan panjang-panjang. Padahal mereka mau pergi beraktivitas. Iya, siap. Bergulang itu lagi mako. Saya masuk. Iya pale. Iya, terima kasih bundaku. Iya, selamat pagi. Iya, sehat-sehat Ki. Amin. Suara budaya Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari silakan yang mau bergabung kembali. Saya membuka line telepon di 0811 400 9250. Iya, udah pukul 8:30 pagi ya. Oke. Selamat pagi Bari Basa. Ya, selamat pagi Bari. Selamat pagi adekku, apa kabar? Iya. Cuaca pagi hari. Ya. Cuaca pagi hari ini di tempat tak? Bersahabat. Bersahabat. Oke deh, mantap.
seandainya di rumah mengeringkan pakaian. Oh asik dong. Iya, ya makanya juga orang tiap hari cari sesuap nasi bekerja. Iya. Betul. Harus tetap semangat. Iya semangat terus sambil monitor RRI digital. Gitu. Iya. Hal utama yang dilakukan setelah bangun di pagi hari, bangun pagi. Kalau saya juga kebiasaanku kalau bangun pagi itu kapanpun itu langsung cuci muka. Cuci muka. Membersihkan dulu itu cuci muka. Setelah itu baru ini dulu sholat kalau tidak halangan Kak toh. Setelah itu baru pas air panas cuci untuk ini karena kalau makanan ringan ada Kak toh jadi tidak terlalu repot kalau saya bangun. Jadi kebiasaan saya itu tidak pernah hilang itu langsung ke kamar mandi bersihkan muka karena itu dia pertama. Kebiasaan memang mungkin dari kita. Tidak pernah itu kebiasaan saya itu jadi kapanpun dimanapun itu kalau saya bangun itu langsung bersihkan muka dulu baru ya lain karena kayak lain kalau kita tidur beraktivitas abal-abal terus tidak dibasuh dulu muka atau karena kalau kita bersihkan muka itu kan pembawanya itu kayak bersemangat atau ada yang nampak bersih gitu kan. Kak. Jadi itu ya kebiasaan utama saya baru sholat kalau tidak ada ini kan. Terus pakai air panas sedikit. Terus ini setelah itu mandi kayak minum berangkat kerja. Tapi kalau sambil sampai di tempat kerja juga itu biasa saya putar gitu digital sambil pakai handset kan tidak kentara karena di dalam ini juga toh jilbab kita ini pagi jadi orang tidak tahu kalau kita ini dengar monitor di sana kan betul jadi saya dengar dia orang berteriak kaki-kaki yang mana-mana kalau ada waktu seperti ini saya tembus kalau tidak ada sempat ada bos apa kan mungkin kita celoteh ke sana kemari kalau ada pimpinan di depan kan kita patut menghargai juga menghormati beliau ya kan amin jadi itu juga kebiasaan sama saya Kak kalau yang lain enggak kalau bilang makan apa tunda terlalu buat saya ya cuma itu cuci muka masak air panas sedikit makanan ringan tidak ada memang karena kue-kue kecil jika tahu yang ringan apa mau yang ini apaan kalau makanan berat-berat itu mungkin agak-agak itu pukul 13, 14 ya kan baru bisa. Itu pun kalau sempat Kak, kalau tidak cuma cuci air saja. Ya kan? Iya gitu. Karena biasa kan faktor kesibukan atau belum sempat makanya itu bertahan itu hitam. Tidak pernah tidak itu kalau pagi kita harus hitam karena itu kayaknya menambah semangat dan buat saya Kak toh. Tidak pernah merasa lapar pun yang jelasnya ada itu mengganjal karena memang itu dari kecil saya konsumsi itu tanpa gula itu Kak karena sekali itu penyemangat penguat tidak ngantuk juga obat Kak toh kalau si hitam tidak pakai gula sama sekali atau gula merah mungkin gula aren juga. Enggak jadi itu saya konsumsi itu semenjak tahun 2019 kemarin Kak, saya sempat kena penyakit mau biasa ulu hati itu Kak toh, saya disediakan oleh bos saya, bulan saya konsumsi seperti ini saya lakukan alhamdulillah tidak Kak toh, kalau dibilang sakit lambung apa enggak, walaupun terlambat jadi kita konsumsi apapun mestinya harus ada si hitam, tidak ada. Kalau ke tempat lain biasa kan kita minum apa Bu? Itu saja, tapi jangan dikasih ini ya. Masa? Iya itu, enggak masalah gitu. Kalau lain ini kan panas harus yang betul. Itu yang dingin itu kalau siang-siang itu bukan bilang kita itu memang segar sesaat tapi efeknya itu ke depannya Kak toh kalau sering konsumsi yang dingin kalau saat panas membara Kak toh. Jadi jangan yang perlu konsumsi itu kalau panas-panas atau yang hangat-hangat. Jadi efek keringat yang kotor itu keluar di pori-pori kita ya Kak toh. Badan terasa lebih ringan ya? Iya, badan terasa
lebih ringan karena keringat kotor itu keluar melalui pori-pori Kak atau nah itu dia. Jadi itu jika yang biasa saya lakukan kalau saya di rumah, tapi kalau yang lain kan beda orang beda hobi Kak. Iya, betul. Iya, kalau hobi saya itu cuci muka kalau saya bangun itu terus monitor RRI digital di mana-mana, itu hobi utama saya dan lebih bagus. Kalau saya itu Kak lebih bagus itu ndak makan dulu daripada kehilangan atau kelewat acara-acara dari RRI digital. Itu sudah hobi kayak melekat gitu Kak susah dihilangkan memang itu. Tapi kayak itu positif Kak bisa saya dengar berita-berita ini itu ya Kak jadi saya itu kalau bilang ini kalau di Facebook apa saya cuma intip Kak, kalau menurut saya itu positif saya komen, kalau tidak saya lihat saja ya Kak. Untuk apa saya ini nanti mau menambah ini saja Kak suasana. Jadi lebih bagus dilihat saja, kalau tidak masih diangkat, tapi kalau positif saya bagi ke grup atau saya komen kasih lap-lap itu Kak gitu. Jadi itu juga kebiasaan saya kadang yang paling utama dalam diri saya itu ya dengar musik dan RRI digital itu. Itu juga jadi buat teman-teman jangan tiru hobi saya ya. Hobi saya itu bisa melupakan makanan apapun itu, walaupun apa kau kasih Kak. Kalau saya tidak monitor RRI dan saya paling pusing kalau HP Android saya itu rusak kayaknya karena saya bisa dengar RRI digital. Oh iya. Karena kan RRI digital itu harus dihapus Kak di situ kita harus download. Itu kita dapat Pro 1, lengkap Pro 2, di situ ya. Pro 3, Pro 4, Pro 5, terus RRI Net. Kalau RRI Net pendengar kalau bisa dengar itu kakak-kakak penyiar kita bercandaria di sana. Amin. Nah, itu kan jadi tapi kadang juga ada yang aktifkan RRI Net-nya kalau lagi sekarang, kadang juga tidak Kak Tuh ada waktu tertentu kalau umpama kayak di Mamuju Kak kalau jarang itu di karaoke live itu diaktifkan RRI Net. Jadi kita bisa lihat di sana langsung penyanyinya dia, ya kan? Wih, mantap. Gitu. Dia macam Sugi atau apa? Saya ingin sekali suaranya. Iya. Penyanyinya. Dia lebih bagus lah. Aku mah nggak ada apa-apanya. Saya pernah itu, mohon maaf ya Kak, kalau lagi menyiar. Saya pernah lihat YouTube-nya mereka, mantap Kakak Ijal. Salah kan dia lebih muda sedikit daripada Kakak Ijal, cuma itu bedanya. Tapi kalau masalah suara, master, power, waduh, ini dia berdua sehingga berat kalau dia di ini kompetisi kan. Lebih bagus lah mereka. Aku mah nggak ada apa-apanya. Kakak Ijal paling dan di mana-mana saya pernah bagi kata YouTube saya itu apa di bawahnya aku memang ini kalau ini Kak Ijal saya pernah ini bagus sekali itu di apalagi genre itu apa banjir pujian deh. Waduh. Saya tidak ngomong, saya itu ngomong Kakak apa adanya sesuai fakta yang saya dengar dan saya terima Kakak. Jadi saya tidak pernah bilang Pak gola-golai orang deh, tidak pernah kan saya. Itu apa saya gola-golai orang itu tidak ada gunanya Kakak. Yang kita perlu itu harus memang itu fakta Kakak. Tidak boleh orang ngomong yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan Kakak. Oke, kembali Kakak. Selamat bertugas. Terima kasih. Terus semoga RRI Provinsi tetap jaya di udara dan terus mengangkat budaya-budaya yang tidak pernah kita dengar yang bisa dikembangkan di masyarakat yang bisa mengembangkannya. Terima kasih. Propat Suara Budaya Sulawesi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih adekku. Kita berlanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Terima kasih ya adekku Indah di Sopeng. Di depannya tadi ada bundaku, Bunda Nur di Maros. Mari silakan 0811 400 9250. Boleh. Mari silakan. Masih ada yang mau bergabung? Saya buka kembali yang telepon 08400 9250. Adakah? Oke. Udah kita ini dulu ya. Kita lanjut lagi untuk
lagu berikutnya. Lagu Mandar ya, Nadi Baraka Balisa Tamatindo. Nama
uwita Bali satama kindo. digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Sari Batang mulai berikut dimanapun berada, saya cukupkan kebersamaan kita sampai di sini di program Paribasa. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semua, dan program ini hadir di setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 9 pagi. Selamat pagi untuk semuanya.